semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Valeri. Kali ini kita akan bahas masalah hamil mendadak di tengah pandemi. Kenapa saya mau sharing hal-hal kayak gini? Karena belakangan ini banyak teman-teman saya, beberapa sih teman-teman saya yang kontak saya, tiba-tiba dia bilang kalau gue hamil nih gitu, di luar dari rencana gitu kan. Pada saat mereka sharing kayak gitu, tiba-tiba saya flashback lah pada saat saya hamil anak saya yang ketiga. Jujur pada saat itu saya itu di luar rencana sih untuk hamil anak ketiga. Jadi saya di tengah kesibukan pada saat itu tuh, saya lagi sibuk ya luar biasa, karena saya baru merintis usaha juga gitu ya. Pergi pagi pulang malam, ya jungkir balik lah namanya. Kita baru bangun usaha gitu kan, nggak mudah di tengah kompetisi yang luar biasa. Terus abis itu juga saya lagi ngurus anak dua gitu. Saya waktu itu udah punya anak dua, perempuan, itu masih kecil-kecil gitu. Saya pikir aduh kayaknya saya nggak mau punya anak lagi gitu, cukup dua aja. Tapi tiba-tiba begitu waktu itu tuh, begitu selesai pulang pameran waktu itu lagi berturut-turut pamerannya, saya baru sadar gitu, kok kayaknya belakangan ini badan saya nggak enak. Terus habis itu kayaknya udah lewat berapa minggu nih, saya kayaknya kok belum datang bulan gitu, kayak saya udah telat deh. Saya baru mikir, jangan-jangan isi nih gitu. Wah gawat, padahal saya tuh baru makan sate kambing. Dan abis makan sate kambing waktu itu makan apa lagi gitu, pokoknya sesuatu yang kayak ya makan durian juga gitu. Dan saya mikir gawat nih kalau sampai hamil abis makan sate kambing, terus habis itu belum lama ini makan durian, aduh gimana nih gitu. Tapi kayaknya enggak lah. Tapi saya mikir lagi, kayaknya saya emang belum head deh, kayak saya belum dapet deh gitu. Udah deh, saya bilang sama suami saya bilang, udah kau coba aja kamu tes pack. Ya udah saya tes pack. Begitu tes pack, bener dong, jeng positif. Oh my god, saya tuh bingung gitu kan, harus berkata apa gitu. Saya cuma kasih tahu suami saya, positif gitu kan. Suami saya cuma bengong, hah? Waduh, gawat nih. Akhirnya walaupun udah badan capeknya minta ampun gitu ya, seminggu pameran, pergi pagi pulang malam, tengah malam bahkan saya pulang, itu nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Akhirnya pagi-pagi palanya pusing, nggak niat makan, pokoknya nggak niat ngapa-ngapain. Terus saya bilang sama suami saya, ayo kita ke dokter deh. Dan di dokter pun saya nangis terus gitu. Saya bilang, dokter saya nggak pengen punya anak lagi, saya udah cukup punya anak dua aja, nggak mau lagi dokter. Habis itu dokternya baik sih gitu, dia periksa, dia bilang, ibu tenang dulu ya. Diperiksa, bu, ini ya ibu benar positif hamil gitu, di dalam kandungan ya hamilnya, ini bagus, sesuai gitu kan. Ya bingung pada saat itu gitu. Saya bilang, saya sebenarnya nggak pengen lagi punya anak. Habis itu dokternya bilang, bu, ini adalah anugerah dari Tuhan, ibu nggak boleh kayak gitu. Lihat deh anak ibu yang lainnya kan lucu-lucu, berarti anak yang ini pun akan lucu loh bu. Aduh pokoknya pada saat itu saya bilang, aduh pokoknya saya nggak mau dokter, saya nggak mau. Terus dokternya cuma kasih saya air minum, habis itu saya disuruh pulang. Dia bilang, konsultasi lagi ya bu, nanti datang 2 minggu lagi, dia bilang gitu. Aduh saya sempat mikir, gimana ini ya, gimana saya bisa kerja, bisa jaga anak juga, ngurusin anak. Saya nggak habis pikir gitu, saya cuma bisa nangis terus-terusan. Terus belum lagi kalau ketemu orang gitu, mereka bilang, hamil ya, aduh kayaknya saya malu banget gitu. Belum lagi ngasih tahu orang tua, ngasih tahu kayak misalnya ada saudara tahu, keluarga tahu, kayak aduh malunya minta ampun gitu. Beban moralnya tuh tinggi banget, sampai saya setiap kali saya berdoa, saya nggak berhenti dari nangis
nangis kenapa? Karena hamil. Padahal dokternya juga bilang sih, ibu nggak usah nangis, nggak usah malu, kan ibu hamil ada lakinya katanya. Iya bener juga sih, saya punya suami sah gitu kan ya, kenapa mesti malu gitu. Tapi pada saat itu pokoknya hal-hal yang kecil yang nggak penting pun menjadi penting, karena waktu itu saya sensitif banget gitu. Tapi boleh baiklah gitu ya, bersyukur banget pada saat itu saya mengambil keputusan yang tepat. Saya tetap menjalani kehamilan saya, walaupun proses kehamilannya itu nggak mudah. Pada saat hamil anak ketiga saya maboknya tuh luar biasa, jadi kayak dari siang sampai malam itu dunia kayak berputar, enak mualnya luar biasa. Belum lagi pada saat udah selesai enak mual gitu, saya pikir ya udah happy nih, udah tinggal ngejalanin hamil 4 bulan sampai lahiran, biasanya kan udah nggak mual gitu ya. Ternyata sampai bulan keempat saya masih mual-mual. Terus abis itu pas 5 bulan saya kecelakaan mobil. Nggak berhenti sampai di situ. Waktu itu jadi suami saya ngidam, minta yang asam-asam. Dia sampai sakit, sampai masuk rumah sakit. Sebenarnya sebelumnya saya sama suami saya tuh nggak percaya loh ada suami yang ngidam di saat istri yang hamil. Dulu saya nggak percaya, tapi begitu ngalamin sendiri saya baru percaya loh. Pada saat saya hamil udah 5 bulan, suami saya itu 5-6 bulan lah, suami saya tuh bilang dia enak, mual-mual, mau muntah. Terus habis itu nyarinya yang asam-asam, dan harus saya yang beliin. Saya nyari dong kemana-mana semua jenis yang asam-asam itu saya beliin sama dia. Terus tapi dia bilang, aduh tetap aja nggak enak, maunya asam-asam yang manisan gitu. Aduh pokoknya aneh-aneh. Begitu saya lahiran, itu ngidamnya dia tuh hilang dengan sendirinya. Luar biasa nggak tuh? Jadi emang perjuangan pada saat hamil anak ketiga tuh dari awalnya secara mental, habis itu perjuangannya juga itu luar biasa banget. Tapi begitu setelah lahir itu saya bersyukur banget. Begitu lihat, aduh anaknya lucu banget gitu kan, baby kan gemes banget gitu, gemes banget, lucu banget. Ya udahlah, diterima aja. Dan saya bersyukur banget. Saya minta ampun sama Tuhan, kayak karena sebelumnya saya sempat menolak anak ini. Saya juga minta ampun, saya minta maaf gitu sama anak saya. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, pada saat kita menolak anak kita yang ada lagi, pada saat kita hamil kita menolak anak kita, itu anak kita tuh ikut merasakan gitu. Si baby dalam kandungan ikut merasakan, dan itu akan berdampak, penolakan itu akan berdampak pada saat mereka udah besar nanti gitu. Entah jadi jiwa pemberontak, entah dia jadi tukang nangis gitu kan, entah jadi pemarah. Itu ada efeknya pada saat kita lagi hamil itu kita tolak. Jadi saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Aduh, abis itu saya juga terus-terusan minta maaf gitu sama si bayi ini, anak-anak saya yang ketiga ini. Terus saya benar-benar menjaga dia. Saya benar-benar mencurahkan rasa sayang saya sama dia gitu ya. Nggak saya beda-bedain, walaupun dia di luar dari prediksi gitu kan. Ya, puji Tuhan, sampai saat ini anaknya sehat sempurna. Itu adalah anugerah yang luar biasa gitu. Jadi buat mami-mami yang sekarang lagi hamil di luar dari rencana di tengah pandemi kayak begini, tetap positif, tetap optimis, berusaha terima aja kehamilan, jalanin aja prosesnya. Karena sebenarnya Tuhan itu punya rencana buat kehidupan kita semua, buat mami-mami semua. Itu buat mami, buat keluarga, buat daddy. Jadi punya rencana semuanya. Jadi kalau ada omongan orang yang enggak enak, atau yang ih kok hamil lagi sih, ih anaknya banyak gitu ya, udah cuekin aja lah, nggak usah dipikirin urusan kayak begitu, nggak usah dipikirin. Yang penting mami sama daddy tetap optimis menjalani hari-harinya, saling support. Karena peran pendamping itu penting banget, saling supportnya. Karena pada saat lagi hamil itu kan si mami sensitif ya, perubahan mental itu berasa banget, apalagi dari yang tidak direncanakan tiba-tiba hamil gitu. Itu perubahan mentalnya luar biasa banget. Terus ngejalaninnya, apalagi yang pakai enak-enak mual-mual, udah nggak, secara mentalnya udah nggak terima, fisiknya juga kayaknya ngedrop gitu.
itu tuh berat banget jalaninnya. Tapi kalau ada dukungan dari pasangan, itu akan lebih enteng gitu, kayak bebannya makin ringan. Dan omongan orang-orang yang di luaran sana cuekin aja, Mam, tutup kuping aja. Yang penting Mami jalanin hal yang positif, terus berdoa. Gak ada salahnya kok hamil, ya, gak ada salahnya. Yang penting Mami tetap jaga kesehatan, tetap sesuai berjalan dengan koridornya, jaga kesehatan terus berdoa. Dan jangan lupa kalau Mami yang udah ngerasa menolak si baby, minta ampun sama Tuhan, dan juga minta ampun sama si babynya juga, supaya di kemudian hari babynya tuh gak merasa tertolak jiwanya. Begitu sharing dari saya. Tetap semangat ya, Mam. Sampai lahiran nanti, chatting Valeri. Halo Valeri, saya udah lahiran gitu ya. Kita happy banget bisa saling sharing. Kalau Mami ada mau komen hal-hal apa yang mau di-sharing, silakan lah langsung komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.